Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Yukantara Kamsa Putra, absen 28 kelas TU4. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu rem. Berikut penjelasannya. Pertama, prinsip rem. Prinsip kerja sistem pada rem mobil pada dasarnya yaitu mengubah energi kinektik atau energi gerak menjadi energi panas. Perubahan energi ini terjadi karena adanya gesekan antara cakram dan brake pads atau antara cakram dan brake shoes. Untuk mengatasi adanya energi panas berlebihan, maka harus dilengkapi dengan sistem pendinginan yang cukup. Proses pendinginan ini biasanya terjadi dengan bantuan udara bebas dari sekitar ban mobil. Yang kedua, mekanisme kemudi. Mekanisme kemudi cukup mudah dipahami. Saat roda kemudi atau setir diputar, steering manshaft akan meneruskan tenaga putar ke steering gear. Kemudian, tenaga putar akan diperbesar untuk mendapatkan momen yang lebih besar agar roda depan bisa bergerak. 3. Sistem rem anti terkunci atau anti-lock braking system ABS merupakan sistem pengereman pada mobil agar tidak terjadi penguncian roda ketika terjadi pengereman mendadak atau keras. Pada saat pengereman, unit modular akan memerintahkan piston rem untuk melepaskan tekanan kembali ke titik normal, lalu mengeraskannya kembali begitu roda berputar. Proses itu berlangsung sangat cepat, bisa mencapai 15 kali per detik. Efeknya adalah mobil tetap dapat dikembalikan dan jarak pengereman makin efektif, sehingga dapat mengurangi tingkat kecelakaan. Keempat, gaya gesek adalah gaya yang berarah melawan gerakan benda atau arah kecenderungan benda bergerak. Gaya gesek muncul apabila dua buah benda bersentuhan. Benda-benda yang dimaksud di sini tidak harus berbentuk padat, melainkan dapat pula berbentuk cair ataupun gas. Gaya gesek antara dua buah benda padat misalnya adalah gaya gesek statis dan kinetis. Sedangkan gaya antara benda padat dan cairan serta gas adalah gaya Stokes. 5. Ini adalah contoh kecepatan roda berselang. Roda berselang adalah sebuah roda yang dipergunakan untuk meredam perubahan kecepatan putaran dengan cara memanfaatkan kelambanan putaran, momen inersia. Karena sifat kelambanannya ini, roda gila dapat menyimpan energi mekanik untuk waktu singkat. Roda gila dipergunakan untuk membuat torsi yang dihasilkan oleh motor bakar agar lebih stabil. Keenam, distribusi daya rem elektronik (EBD) adalah sistem kontrol rem tambahan yang dapat menambah dan meningkatkan fungsi rem anti-lock. Ini biasanya dilakukan dengan memantau sejumlah sistem dan sensor yang berbeda dan memvariasikan jumlah gaya yang diterapkan pada masing-masing kaliber rem. Dengan memodulasi jumlah gaya rem yang diterapkan berdasarkan kondisi jalan dan mengemudi, rem EBD dapat membantu mencegah bahayanya menurun. Cara kerja distribusi tenaga rem elektronik yaitu menggunakan komponen seperti sensor kecepatan, modulator kekuatan rem, unit kontrol elektronik, sensor yaw, dan sensor sudut roda kemudi. 7. Gerak translasional. Gerak translasional dapat didefinisikan sebagai gerak pergeseran suatu benda dengan bentuk dan lintasan yang sama di setiap titiknya. Jadi sebuah benda dapat dikatakan melakukan gerakan translasi dalam kurung pergeseran apabila setiap titik pada benda itu menempuh lintasan yang bentuk dan panjangnya sama. Macam-macam gerakan translasi. 1. Gerak lurus. Contohnya ada 2, gerak lurus beraturan (GLB) dan gerak lurus berubah beraturan (GLBB). Sedangkan gerak rotasional yaitu untuk pemanfaatan sensor cahaya inframerah untuk mengukur kecepatan rotasi objek. Kerja alat ini berawal dari sensor inframerah yang mendeteksi putaran piringan yang terpasang pada objek yang diukur. Sebuah motor servo adalah objek yang dijadikan contoh pengukuran dengan memberikan beberapa lubang di sekeliling piringan yang dipasang pada rotor motor yang diukur.
lalu dipancarkan sinar inframerah ke arah piringan tersebut. Maka saat piringan berputar, sinar inframerah yang dipancarkan diterima dengan terputus oleh sensornya.